Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum semangat nih kayaknya. Buah alpukat, buah durian, buah alpukat. Oleh-oleh untuk famili dan kerabat. Yang jawab salam dengan semangat, semoga rezekinya berlipat-lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu yang singkat ini kita gunakan untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang berlipat-lipat, hajat dikabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang kehilangan Allah ganti yang baru lagi, dan Allah berkahi usia dan harta dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama, sudahkah kita berbisnis kepada Allah? Kalau bisnis di dunia itu yang kita pikirkan hari-hari, tapi pertanyaannya adakah sudahkah kita berbisnis untuk akhirat kita? Kata-kata bisnis ini memang kayaknya materialis. Masa kita dengan akhirat harus berbisnis? Masa kita beribadah cari untung? Bolehkah kita beribadah kepada Allah pingin cari pahala? Kata kiai-kiai, kalau beribadah dan beramal soleh jangan cari pahala, carilah ridho Allah Ta'ala. Sebenarnya kata-kata ini tidak salah, tapi juga tidak boleh menyalahkan orang yang tidak sama dengan pemikirannya. Karena beribadah mencari untung pahala itu juga Allah sendiri yang mengatakan boleh. Salat pingin cari pahala, memang itu Allah sendiri yang mengatakan demikian. Untung, namanya untung yang dinyatakan oleh Allah beda dengan untung yang dipikirkan oleh orang-orang munafik. Kalau untung yang dipikirkan orang-orang munafik itu untung materi, tapi untung yang diperbolehkan itu adalah untung supaya kita dapat pahala, supaya rekening akhirat kita semakin bertambah, rekening amal soleh, rekening pahala bertambah. Itu cari untung namanya. Dan untung akhirat boleh-boleh saja. Bahkan kepingin masuk surga boleh, takut pada neraka boleh, bahkan dengan kata-kata bisnis boleh. Allah sendiri yang mengatakan yang dalam surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah menggunakan dengan bisnis. Hei manusia, maukah kalian berbisnis tanpa modal? Pasti untung. Coba bisnis apa yang nggak pakai modal dan untungnya pasti, ruginya mustahil. Ini tawaran Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maukah kita mengambil peluang itu yang jelas-jelas nggak usah modal, tapi untungnya banyak? Kalau tidak tertarik, ya berarti kita bukan termasuk orang-orang cerdas, alias orang-orang, saya nggak usah sebutin lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan beribadah jangan cari untung pahala, keliru. Bahkan Allah sendiri mengatakan mau bisnis enggak? Kan bisnis itu tujuannya untung. Kalau mau rugi nggak usah bisnis.
Allah sendiri yang mengatakan tijarah. Tijarah itu perdagangan, dalam bahasa lainnya bisnis. Allah ngajak kita berbisnis supaya rekening kita nanti banyak dan kita menjadi konglomerat akhirat. Yang mau ambil ini peluang, yang tidak mau Allah nggak maksa. La ikraha fiddin. Mau ambil peluang silahkan, nggak mau ambil silahkan. Kayak bulan Ramadan itu peluangnya besar, yang mau ambil ya silahkan, yang nggak ngambil jangan menyesal. Kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Jangan nyesal nanti, walaupun tetap nanti akan menyesal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa peluang-peluang bisnis yang nggak pakai modal itu? Yang pertama adalah yatluna kitaballahi. Jadi kata-kata, kalimat-kalimat yang disusun dengan bahasa yatluna kitaballah ini memiliki arti yang luar biasa. Selalu membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu dengan fi'il mudhari' yang memiliki arti continuous, present dan continuous. Saat membaca, saat memulai, dan terus menerus sampai malaikat menjemput nanti. Kalau sudah mati gak usah baca Quran lagi. Kalau sudah mati gak usah hadir di majelis taklim lagi. Majelis taklimnya siapa kalau udah mati? Gak ada lagi. Kalau sudah mati gak usah baca Quran, gak usah infak sedekah, nggak usah istighfar lagi, karena semua yang kita lakukan tidak ada gunanya lagi, udah mati selesai. Jadi selalu membaca Al-Quran. Nah, bisnis inilah yang disebutkan oleh Allah untungnya pasti. Pertanyaannya adalah di mana untungnya baca Quran? Oh, baca Quran ini untungnya luar dalam, jangka pendek, jangka panjang, dunia dan akhirat. Baca Quran itu untungnya jelas, nyata. Yang mana Allah sendiri mengatakan melalui Rasul, ya, mengalami ayat yang saya baca tadi juga sama. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim berupa kebaikan-kebaikan apapun akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Coba sayangnya Allah kepada umat manusia, khususnya orang umat Islam ini, berbuat baik 1 kali dicatat oleh Allah berapa kali? 10 kali. Kalau mungkin Allah catat kita kebaikan sekali, dicatat sekali, seharusnya kita sudah terima. Tetapi karena Allah sayang kepada orang-orang baik, Allah sayang kepada umat Islam, sekali berbuat baik catatannya berlipat-lipat 10 kali. Sementara wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa melakukan perbuatan dosa, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah tidak akan mencatat kecuali hanya apa yang sudah dia lakukan saja, alias dicatat 1 kali. Berbuat baik 10 kali, berbuat dosa 1 kali. Seandainya dicatat 10 kali juga babak belur kita. Serius, karena Allah catat 10 kali kebaikan dengan 1 kali kejahatan itu pun, kalau hanya mengandalkan catatan-catatan itu saja, lan yudkhila ahadun al jannata bi amalihi. Kata Nabi, walaupun sudah dilipat gandakan 10 kali, tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga dengan prestasi amal dan ibadahnya. Sudah dikatakan begitu.
Walaupun sudah dikalikan 10, dilipat gandakan 10 kali, masih tidak ada manusia yang bisa masuk surga dengan prestasi amalnya. Sampai sahabat bilang, apakah itu termasuk Anda ya Rasulullah? Wala ana, termasuk aku juga. Terus gimana caranya orang masuk surga itu? Illa an yataghammadani ya Rabbi, kecuali kalau Allah memberikan kasih sayang kepadanya dengan mengampuni dosa-dosanya. Nih kita ini kadang berbuat dosa nggak sadar, kadang sadar tapi nekat. Itu kita masih tidak menghitung berapa banyak kesalahan kita. Kalau pas lagi berbuat baik ingat, kalau lagi berbuat dosa nggak ingat. Itu yang dipikirkan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dia ingatnya hanya ketika berbuat baik. Beramal soleh diingat terus, ibadah waktu dia sudah ibadah ingat terus, tapi berbuat dosa nggak pernah dia ingat, berbuat salah tidak ingat, bahkan tidak sadar bahwa dia sudah berbuat salah dan dosa. Parah ini nifak, jenis penyakitnya ini udah parah pakai banget. Kalau ada orang kok yang diingat kebaikan saja, kebaikan, dan dia tidak ingat apa yang sudah dia lakukan berupa dosa-dosa, kesalahan dan kekurangan-kekurangan dia, keteledoran dia, ini hati-hati, rohaninya sakit, imannya sudah akut, dia akut. Sebaliknya orang mukmin yang baik, mukmin yang cerdas, karena mukmin itu pasti cerdas, dia berbuat baik itu nggak ingat, malah yang banyak diingat adalah dosa-dosanya. Semakin banyak ingat, ya Allah dosaku kok banyak ya Allah, sementara amalku sedikit, dosaku ini kayak buih di lautan, pasir di lautan, bagaimana ya Allah, bagaimana kami menghadapmu ya Allah. Padahal udah jelas-jelas mukmin jarang berbuat dosa, tapi yang jadi umum kegelisahannya adalah dosa-dosa. Itu perbedaan kepribadian mukmin dan munafik. Di manakah kita yang bisa menilai diri kita sendiri? Yang pertama tadi, mari kita berbisnis kepada Allah dengan cara yatluna kitab Allah, selalu membaca Al-Quran, semangat untuk baca Quran. Apakah kita lancar baca Qur'annya atau terbata-bata baca Qur'annya, atau mendengarkan MP3, melihat MP4 video, kemudian kita ngikuti, dapat pahala daripada nonton drakor itu, tidak ada pahalanya, malah gelisah terus, malah pikirannya kacau balau. Tapi kalau melihat murattal baca Quran, walaupun itu jarang dia lakukan, tapi nilai pahalanya. Apalagi bibir kita ikut mengikuti lisan orang lain yang baca Quran itu, subhanallah, bisnis itu. Untungnya sudah jelas Allah mengatakan melalui nabinya, la aqulu alif lam mim harfun walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Lamanya alif lam mim itu aku tidak mengatakan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan satu huruf yang dibaca sama dengan 10 kali kebaikan. Coba baca surat Al-Fatihah aja, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba tanya Mbah Google, surat Al-Fatihah ada berapa huruf? Nanti muncul itu 140-an, kalau nggak 146 atau 148. Surat Al-Fatihah aja terdiri dari 140-an. Tinggal ngalikan 10 saja, kita sudah dapat 1460 amal soleh. Baca Fatihah saja, rekening masuk 1460 kebaikan yang sudah kita nabung ini. Allah janji itu, janjinya Allah nggak kayak janjinya orang-orang yang pemilu pilkada itu.
Allah janji la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Oh, kalau Allah janji dikasih. Kalau sebagian orang-orang pilkada itu kan, kalau bedanya sama pilkada, kalau jadi lupa, kalau sudah jadi lupa. Kalau pilkada, kalau lupa jadi, hanya itu bedanya. Enggak, janji Allah enggak kayak pilkada sama pilkada. Allah pasti dikasih, langsung masuk rekening. Ya, mau percaya atau enggak, udah jelas, sudah janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Masuk rekening. Baca Quran lagi, tapi bacanya yang benar. Jangan kejar target baca Fatihah 1000 kali sehari. Sebenarnya enggak usah dihitung-hitungan. Allah tuh enggak ngitung-ngitung 1000 kali. Akhirnya baca Qurannya dengan kecepatan 500 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aduh, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu kata Nabi, kayak orang yang sholat nggak butuh, Allah itu nggak butuh sholat kita cepet-cepetan. Allah juga nggak membutuhkan banyak-banyakan, karena Allah itu kalau dalam sholat, ketika Rasulullah melihat orang yang sholat di dalam masjid, dipanggil, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ta'al, sini kamu. Terus ya Rasul, dekat. Kata Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kau belum salat itu tadi. Siap ya Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sini. Balik lagi. Ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Hadis yang sahih. Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu. Ya Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Bismillah. Panggil lagi sampai 3 kali. Ulangi salatmu. Ya Rasul, kan Anda melihat sendiri aku lagi salat. Anda melihat aku salat. Iya, tapi itu bukan salat. Artinya kemudian dijelaskan oleh Nabi, yang namanya salat itu ada tumakninahnya, ada jedanya. Jangan kayak orang senam fitness, itu bukan salat. Lahiriahnya, syarat rukunnya aja nggak ketemu, apalagi diterima atau tidaknya. Yang syarat rukunnya terpenuhi aja belum tentu diterima sama Allah Ta'ala, apalagi yang syarat rukunnya nggak ketemu. Kayak mana mau khusyuk, kayak mana mau tadabbur ya. Jadi yang wajar-wajar aja, baca wajar ya, dibaca dengan bacaan yang wajar, pelan-pelan ya. Barulah memiliki nilai keuntungan bisnis masuk rekening pahala di akhirat kelak. Untuk apa sebenarnya rekening-rekening pahala-pahala catatan? Rekening kita itu nanti akan kita gunakan karena kita akan melalui perjalanan yang cukup panjang sekali di akhirat, panjang sekali. Hidup di negeri akhirat itu butuh rekening. Siapa yang rekeningnya banyak, selamat dia. Siapa yang rekeningnya kosong, sengsara dia. Itu bisa dipakai itu nanti. Nanti banyak sekali peruntukannya di akhirat. Yang percaya silahkan, enggak percaya ya silahkan saja, enggak masalah. Karena itu manfaat akhirat. Nah, kita ini kan kadang-kadang inginnya manfaat dunia juga harus ada dong. Ya, Allah tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan di dalam perintah itu ada manfaat jangka pendek atau jangka panjang, cash atau continue, sedikit atau banyak, dan mungkin manfaatnya secara pribadi, sosial, dan masa depan. Itu sudah rumus bahwa di dalam perintah Allah dan perintah Nabi tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan di dalam perintah itu ada manfaat.
Dan Allah tidak akan melarang sesuatu kepada manusia, melainkan di dalam larangan itu pasti ada mudarat, banyak atau sedikit, jangka panjang atau jangka pendek, pribadi ataupun sosial. Itu sudah rumus. Apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala, jangan, ya wahai manusia, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyakiti orang lain, jangan berbuat onar. Larangan-larangan itu semua pasti kalau dilanggar akan ada mudaratnya. Maka Allah jelaskan setiap orang yang melanggar larangan, maha kafi sadrika, ketahuan orang atau tidak ketahuan orang, sengsara dia. Ketahuan orang tambah sengsara, enggak ketahuan orang dirinya yang sengsara. Terlihat bibir tersenyum tetapi hati meronta-ronta. Maha kafi sadrika, pasti itu. Contohlah kalau ada bapak-bapak yang berbuat menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu itu dosa, Pak. Dia tak, iya kata Nabi, mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas, menyembunyikan sesuatu dari istri. Kalau ada suami yang menyembunyikan sesuatu, tidak diberikan, dikasih tahu istrinya, pasti hatinya galau. Mesti ada yang nggak nyaman. Pernah ngalamin itu nggak, Pak? Oh, hampir semuanya. Hampir semuanya. Pokoknya kalau ada yang istri begitu juga yang menyembunyikan sesuatu di depan suaminya, dia nggak akan tenang, hidupnya nggak nyaman, nggak tenang. Itu yang pertama. Gitu ya. Dah lama nih. Yang kedua, yang pertama adalah yatluna kitaballah. Maksudnya apa? Semangat membaca Al-Quran. Memang berat ujian, berat. Kalau mau disuruh milih lebih mudah mana, membaca Al-Quran atau membaca Facebook dan IG, lebih ringan mana? Mesti membaca YouTube, IG, Facebook dan sosial media yang lain. Tapi disinilah tantangan dan ujian kita. Coba kalau habis melihat itu semua, pikiran nggak nyaman, panas, kemudian kepikiran. Coba kalau baca Al-Quran, manfaatnya ya Allah, syifaun, dia menjadi obat, nggak masalah. Karena bacaan Quran itu sendiri, misalnya kita kepingin ruqyah atau terapi, ambil air, buka airnya, botol ataupun gelas, kita baca surat Al-Fatihah. Bisanya Al-Fatihah, Ustaz, ya udah Fatihah aja nggak apa-apa. Bisanya kulhu sama kul a'udzu birabbin nas, ya udah baca itu saja. Dia bisa menenteramkan hati, ya. Allah sendiri yang mengatakan, siapa yang baca Quran hatinya akan semakin maknyus. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, kalau pengen hati kita nyaman, tentram, damai, bahagia, banyakin zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Adem dia, lama-lama adem, ya Allah. Belum nanti kalau ada kita punya sakit-sakit apa saja, coba. Karena air itu punya pergerakan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan itu sudah pun diteliti kan, dia dibacain ayat-ayat Quran, dia akan terurai seperti aura yang ada di sekelilingnya. Bacain Quran, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini air langsung bereaksi. Dan ini namanya disebut dengan air tasmi'. Tapi jangan terus beli air tasmi' di mana-mana. Udah nggak ngaruh. Dia akan berpengaruh saat dibacakan ayat Quran, dan itu nanti akan kembali lagi seperti semula. Jadi saat dibacakan langsung diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ini.
Serius, haus saya Pak. Kalau ini dibawa pulang ke rumah, oh saya tadi habis ini simaan Quran 30 juz, ada air tasmi insya Allah. Kalau udah nyampe ke rumah, beda lagi dia mujarabnya. Apalagi sudah dengar ceramah-ceramah istri, kultum istri. Ya kan, saya sekarang ceramah, di rumah saya dapat ceramah. Rahasia tapi Pak. Ini sudah ngaruhnya udah berkurang lagi, apalagi yang dijual air tasmi, nggak ngaruh lagi. Jadi kalau dapat air tasmi langsung diminum. Dapat orang baca Quran lagi simaan Quran, ambil air dan langsung diminum. Insya Allah itu syifaun, sebagai penyembuh. Ya, itu syifa karena Al-Quran. Itu manfaat yang langsung, manfaat langsung. Manfaat yang langsung juga hati, kesehatan, dan manfaat yang jangka panjang adalah rekening kita akan penuh dengan nilai-nilai bacaan Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, bisnis yang kedua. Yang pertama nggak pakai modal. Baca Quran butuh modal berapa kira-kira? Enggak, 0 rupiah. Untung, ya. Jadi semangat baca Quran pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Insya Allah cinta Al-Quran nggak akan rugi dunia akhirat. Jasmani nggak rugi, rohani nggak rugi, akhirat nggak rugi. Insya Allah. Yang kedua, wa aqamus salata. Bisnis yang kedua yang nggak butuh modal adalah iqamatus salat, mendirikan salat. Maksudnya apa? Maksud dari aqamus salat itu adalah salat berjamaah di masjid. Semua kalimat iqamatus salat atau aqamus salat alladzina yuqimuna salat itu maksudnya bukan salat doang. Kalau salat doang bahasa Arabnya bukan iqamatus salat atau yuqimuna salat, tapi yu'adduna salat atau adaus salat. Itu melaksanakan salat. Tapi mendirikan salat itu kalau kita lihat tafsir para ulama itu definisinya adalah salat berjamaah. Dan berjamaah dilakukannya di masjid atau musola sekitarnya. Itulah mengapa sebenarnya bisnis yang kedua ini juga dianggap bisnis yang pasti untungnya berbeda. Kalau di rumah dia nggak banyak untungnya, tapi kalau di masjid, nah dari berangkat saja sudah dapat, pulang juga dapat, langkah kaki menuju masjid sudah pasti untung, langkahnya dihitung oleh Allah Ta'ala, mau jalan kaki, pakai sepeda motor ataupun dihitung semuanya sama Allah Ta'ala. Pengorbanan apapun menuju masjid itu belum sholat saja sudah untung, pulang sholat juga untung, walaupun sendalnya hilang nggak rugi juga, untung, tenang aja, untung. Itu ya memang karena keteledoran, karena kalau satpam suruh ngeliatin sendal masih nggak mungkin lah ya. Tapi jangan sedih, bukan hanya di masjid ini aja kok. Karena orang ke masjid itu kan macam-macam nawaitunya, kita nggak bahas itu. Jadi yang penting ke masjid pasti untung. Belum berapa nilai. Nah ini kalau mau nilai sholatnya, kalau di masjid untungnya berlipat-lipat 27 kali, dapat kuantitasnya, dapat kualitasnya, dapat. Jumlah yang akan kita peroleh di rekening itu besar, dan kualitas sholat di masjid itu dapatnya besar. Tidak sama di rumah kualitas sholat di masjid. Apa kualitasnya? Jelas, yang jemaah banyak, yang khusyuk dari sekian orang juga ada, yang tidur juga ada, yang ngantuk juga ada, tapi yang khusyuk juga ada. Yang khusyuk juga ada. Maka yang khusyuk ini akan memberikan keberkahan kepada yang nggak khusyuk ini, dapat masuk kriteria dalam Quran itu, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk walaupun di masjid nggak khusyuk, mau khusyuk nggak bisa. Waktu khusyuknya ketika mau masuk sama mau keluar doang kan ya. Waktu Allahu Akbar khusyuk, begitu bubar
Ingat lagi ketika mau salam, assalamualaikum, nah, baru ingat lagi, masuk lagi salat. Tapi insya Allah akan di backup oleh jemaah yang lain. Untungnya salat berjamaah, secara kualitas dapat, kuantitas dapat. Di rumah kualitas nggak dapat, karena yang dibaca juga paling-paling surat apa? Kulhu, trikul. Trikul itu kul ya satunya, kul a'udzu birabbin nas, kul wallah, kul ya, lewatin falak. Itu pun dengan kecepatan tadi 300 km per jam. Coba di masjid, enggak, pahalanya makin banyak. Jadi yang dikatakan bisnis keuntungan yang banyak itu kalau sholat berjamaah di masjid. Siapa yang membiasakan itu, untungnya akan kita dapat nanti di akhirat. Alhamdulillah ya Allah, untung saya tiap hari ke masjid ya Allah. Mau lagi susah apa senang tetap ke masjid. Ini kadang-kadang ada orang-orang itu yang ke masjid kalau lagi nyungsep atau susah aja. Kalau lagi sedih, kalau lagi kena musibah, ke masjidnya luar biasa. Kalau lagi tanggal muda, nah ke MBK, ke Lampung City, ke mall. Coba orang yang istiqomah ini karena terkait dengan bisnis. Maka orang yang terbiasa berbuat baik kemudian tidak bisa baik, ini keuntungannya orang yang terbiasa. Orang yang biasa baik, dia kebetulan terhalang sesuatu karena tidak bisa berbuat baik itu tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat sebagai kebaikan walaupun dia tidak bisa berbuat baik. Contoh, biasa sholat malam. Bapak Ibu biasa sholat malam jam 3 misalnya. Jam 3 bangun, setengah 4 bangun, sholat qiyamul lail tahajud. Tiap hari itu rutin dengan semangat dan cinta kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba karena kelelahan, dia nggak bisa bangun, ketiduran. Apa catatannya kosong? Tidak. Dia akan dicatat sudah sholat malam walaupun tidak bisa melaksanakan sholat malam. Itulah keuntungannya orang yang terbiasa baik kemudian terlewatkan karena terhalang sesuatu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia sudah berbuat baik. Beda dengan orang yang sudah terbiasa berbuat jahat, kemudian hari itu dia tidak jahat, Allah nggak nyatat kejahatan. Itulah sayangnya Allah, itulah untungnya jadi orang baik. Dia biasa ke masjid, hari itu saat itu dia nggak bisa ke masjid, mungkin karena sakit, mungkin karena uzur. Allah sudah mencatat dia sudah ke masjid. Untung nggak kira-kira? Maka bisnis ini kalau dijadikan sebagai kebiasaan itu terus akan tercatat walaupun saat itu kita terhalang untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah semangat membaca Al-Quran berapapun, 1 halaman, 2 halaman, penting semangatnya dulu. Yang kedua, semangat sholat berjamaah. Dia sudah punya 2 bisnis. Bisnis yang pertama dapat, jangan sampai kita cukuplah 1 bisnis aja lah. Jangan. Ketika kita sudah biasa baik, insya Allah kita mengurangi kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu akan tereliminasi dengan kebiasaan berbuat baik tadi. Yang terakhir, yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyatan. Semangat untuk memberi. Ini juga sebenarnya Ustadz memberikan butuh modal. Memberi itu memang tidak hanya dengan materi. Ya memang infak dan sedekah itu konotasinya materi. Tetapi mimma razaqnahum, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Rizki itu kan sering kita mengartikan materi. Pada rezeki itu ada yang kesehatan, ada berupa ilmu, ada berupa waktu, ada berupa materi. Jadi semangat memberi kepada orang lain. Ini kan baik juga. Ajaran Islam itu ajaran yang baik. Jadi kalau ada orang Islam kok nggak buruk, bukan Islam itu.
keliru dalam memahami Islam. Semangat memberi. Siapa yang harus kita beri? Ya tentunya prioritas-prioritas orang yang dekat dengan kita, dekat secara fisik atau dekat secara nasab. Itu perlu perhatian kita. Keluarga, tetangga, orang-orang yang seling berdekatan dengan kita, itu yang prioritas atau ring satunya. Semangat memberi, ada sedikit sirraw wa alaniyatan. Ada orang memberi, tidak ada orang kita juga memberi. Jangan terbalik. Sebaliknya, orang yang tidak baik itu adalah semangat meminta. Walaupun dalam kondisi tertentu boleh, tetapi dalam Islam itu yang diajarkan adalah bagaimana kita bisa memberi sedikit atau banyak. Banyak ya kita kasih banyak, kita ada sedikit ya sedikit. Pokoknya bagaimana orientasinya adalah semangat memberi. Jangan sekali-kali semangat meminta. Ada harta kita berikan harta, ada ilmu kita punya ilmu apa, ada yang butuh kita beri ilmu mereka. Ada tenaga, saya nggak punya harta, nggak punya ilmu, punya tenaga, apa yang bisa kita gunakan? Berikan tenaga kita, infakkan tenaga kita. Itu juga yang penting semangat memberi. Artinya orang-orang yang bisnis yang ketiga ini boleh jadi dia punya harta dan boleh jadi dia tidak punya harta. Sirraun wa alaniyatan. Jangan sampai cuman wa alaniyatan saja. Kalau pas dilihat orang dia memberi, kalau nggak dilihat orang dia tidak memberi. Ini kan terkait masalah hati. Walaupun itu pekerjaan fisik tapi juga membutuhkan hati. Karena hati kita yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Kabil dan Habil. Kelihatannya berkorban semuanya, tetapi hati mereka berbeda. Yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah karena memang dia semangatnya ada. Yang tidak diterima Allah, ya dia tidak punya semangat memberi, tidak punya semangat korban. Ya Allah tolak itu. Jadi kelihatan fisiknya baik, tetapi hatinya juga baik. Itu yang bisnis yang ketiga. Jadi 3 bisnis inilah yang akan menjadikan bisnis bernilai besar, tetapi harus diikuti dengan niat yang ikhlas dan semangat. Niat dan semangat, karena semangat itu akan membentuk sebuah keikhlasan. Bagaimana cara kita ikhlas? Ya dipaksa. Pertama kita harus dipaksa dulu. Baik baca Quran, bagaimana bisa ikhlas? Wong dipaksa aja enggak. Nanti lama-lama terpaksa. Kalau sudah terpaksa, insya Allah akan sukarela. Untuk menjadikan ikhlas itu butuh proses, bukan tiba-tiba. Yang kedua, berjamaah di masjid. Berat, tapi kalau dipaksa memang perlawanan. Dan itulah yang dinilai oleh Allah adalah pertarungan di dalam hati kita. Kita punya 2 musuh abadi yang tidak akan pernah lelah dan nempel dalam diri kita. Yang pertama yang ada di dalam tubuh kita yaitu nafsu ammarah. Artinya nafsu kita itu juga kita punya, tidak ada setan sekalipun kita bisa berbuat jahat. Bulan Ramadan itu kenapa banyak ada orang jahat? Karena memang manusia itu punya potensi jahat dan punya potensi baik. Ya, Allah sendiri mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan manusia itu potensi fujur, berbuat jahat dan berbuat baik. Dan ketika ada pertarungan, ya Allah berat ini ke masjid, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba ketika berat lawan, disitulah pahala yang besar. Kita mengalahkan nafsu kita, belum nanti setan. Ay, 1 menit lagi. Pertarungan itu menang kita, sampai kita bisa bangun dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi, siram air, menang kita. Setan sudah kalah, nafsu sih kalah. Tinggal keluarnya, apakah keluar kamar, apa masuk kamar lagi masalahnya. Itu. Jadi 3 hal ini bisnis yang saya ingatkan. Mari kita berbisnis, karena keuntungannya jangka panjangnya pasti, jangka pendeknya juga pasti. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan di dalam perintah itu ada manfaat
dan Allah tidak melarang sesuatu melainkan di dalam larangan itu pasti ada mudarat yang membahayakan manusia. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.